Halo, sahabat-sahabat sekalian, bertemu kembali dengan saya. Nama saya Pras. Saya berbicara melalui kanal YouTube saya pribadi, Pras Guntur Seto. Dalam rilis video kali ini, saya akan memulai membicarakan tema-tema terkait dengan meditasi. Saya sangat mengerti bahwa tema meditasi ini banyak sekali dibicarakan di banyak kanal YouTube juga, dan termasuk di sosial media lainnya. Saya sangat berharap di tengah ramainya tema meditasi ini dibicarakan oleh banyak orang, Anda tidak kemudian terbawa-bawa, menjadi bingung dan tak tentu arah, apalagi tersesat dalam pandangan salah tentang apa yang dimaksud dengan meditasi itu. Kalau kita mengamati tren yang berkembang di dunia maya, di antara banyak tema yang dibicarakan orang, ternyata tema meditasi ini kelihatannya menempati jajaran teratas, paling tidak. Kita bisa mengerti semua itu bila kita mengetikkan kata kunci meditasi begitu saja pada bar pencarian di Google Searching Engine. Dalam waktu 0,51 detik saja kita akan mendapatkan sekitar 4.440.000 tema meditasi dibicarakan orang. Itu berbahasa Indonesia. Nah, lebih mencengangkan lagi, kalau kita mengetikkan kata meditation pada bar pencarian Google Searching Engine, dalam waktu 0,62 detik saja kita akan mendapatkan data sekitar 499 juta tema meditasi dibicarakan orang berbahasa Inggris. Ini luar biasa, bukan? Pastinya memang luar biasa. Nah, kenyataan empiris sebagaimana saya sampaikan di atas jelas membuktikan bahwa tema meditasi sangatlah populer dibicarakan orang di muka bumi ini, khususnya di dunia maya. Kita harus menganggap hal ini sebagai peristiwa wajar-wajar saja, sebab praktek dan budaya meditasi ini memang telah lahir di muka bumi sejak sekitar 5.000 tahun sebelum Masehi. Barangkali lebih, ya, 5.000 tahun sebelum Masehi, dan barangkali lebih daripada itu. Bahkan praktek dan budaya meditasi ini sudah ada jauh sebelum agama-agama besar muncul di muka bumi. Oleh karena itu, meditasi bukanlah agama. Praktek dan budaya meditasi bahkan jauh lebih tua dibanding praktek agama manapun. Bahwa beberapa agama besar kemudian mengadopsi
meditasi sebagai cara berpraktik dalam ritual agama memang benar. Namun tetap saja bahwa meditasi bukanlah agama. Itu penting bagi kita. Oleh karena itu, mestinya tidak ada larangan bagi agama manapun untuk mengadopsi praktek meditasi ini. Namun, terlepas dari semua alasan yang masuk akal itu, pilihan akhirnya akan sangat bergantung pada rasa penerimaan masing-masing pribadi dan tidak bisa dipaksakan atau tidak ada paksaan dalam hal ini. Sahabat-sahabat sekalian, sebelum kita masuk ke dalam pembicaraan inti terkait meditasi, yuk kita memeriksa dan meninjau ulang terlebih dahulu beberapa istilah atau terma-terma yang berkelibengan di sekitar tema meditasi ini. Anda pasti sudah sering menemui kata-kata seperti meditasi, semedi, samadhi, dan mahasamadhi. Yuk kita membicarakannya pelan-pelan saja, agar santai, agar masuk ke dalam pikiran kita. Yang pertama, meditasi. Teman-teman sekalian, kata meditasi aslinya merupakan gubahan dari bahasa Inggris, yaitu meditation. Akar kata meditation dalam bahasa Inggris adalah to meditate, yang artinya kurang lebih menciptakan pikiran tenang agar menjadi rileks, atau bisa juga diartikan sebagai berpikir tentang sesuatu dalam jangka waktu yang lama. Berpikir lama itu artinya proses mengamati. Kira-kira to meditate, yang kemudian meditation itu seperti itu dari akar katanya. Memang harus dicatat baik-baik juga bahwa definisi dari kata ini tidak cukuplah untuk menggambarkan makna keseluruhan dari kata meditasi yang sesungguhnya. Namun paling tidak kita tahu bahwa meditasi itu berangkat dari proses pikiran dan tentang pikiran itu sendiri, teman-teman. Nah, kita menjumpai ada banyak sekali teknik dan pendekatan yang dikembangkan orang terkait cara bagaimana melakukan meditasi. Saya mohon maaf, kita belum akan membicarakannya di luncuran video kali ini. Saya akan secara khusus membicarakan hal ini dalam luncuran video yang akan saya unggah di lain waktu saja, sebab waktunya tidak akan cukup untuk sebuah video pendek. Nah, yang kedua, Anda pernah mendengar kata semedi. Kata semedi berasal dari kata bahasa Jawa. Kata yang setara dengan kata semedi dalam bahasa Jawa adalah maladi hening, manungku pujo, maneges, hangeningake cipto, njejegake rasa jati, dan lain-lain. Ragam kata bahasa Jawa yang berbeda tersebut, sebagaimana saya sebutkan di atas tadi, secara implisit juga masih terkait dengan aktivitas pikiran dan tentang pikiran itu sendiri. Yuk kita lihat artinya satu persatu dalam bahasa Jawa. Misalnya,
Melatih hening itu artinya melatih keheningan. Manungku pujo artinya memusatkan puji-pujian. Maneges artinya menegaskan atau memastikan. Hangeningake cipto artinya mengheningkan angan-angan atau daya cipta. Nah, njejekake rasa jati artinya menegakkan rasa yang sejati. Nah, intinya terlepas perbedaan makna kata, arti sesungguhnya masih bermuara pada dimensi dan konsentrasi kerja pikiran manusia. Areanya masih di area pikiran. Nah, yang ketiga, kata samadhi. Kata samadhi dalam bahasa Jawa diadopsi dari bahasa Sanskrit atau Sanskerta. Orang Jawa memposisikan kata samadhi untuk memberikan rujukan kepada pengertian ritual konsentrasi tingkat tinggi yang melampaui kesadaran alam jasmani dan memasuki alam atau dunia ruh. Ketika memasuki fase samadhi, kemampuan analitis dan logika seseorang menjadi nyaris tak berfungsi atau diam. Samadhi adalah fase terkuat dari praktek yoga sebenarnya, di dalam mana seorang resi bisa memperoleh kemampuan untuk menangguhkan hubungan antara tubuh dan jiwanya selama waktu yang dia sukai atau kehendaki. Dalam hal kesadaran, digambarkan bahwa praktek samadhi itu menekankan konsep non-dualistik, di mana kesadaran subjek melebur menjadi satu dengan objek yang dialami di dalam atau di luar dirinya. Hijab atau batasan antara diri subjek dan diri objek telah runtuh atau bobol, dan diri sang resi telah menjelma menjadi satu kesatuan dengan kesadaran alam semesta atau kesejagatan. Di level seperti itu, pengalaman seorang resi sudah mencapai tingkat penyatuan dan sudah tidak ada lagi dikotomi antara subjek versus objek. Semuanya telah melebur menjadi satu, yakni menjadi subjek yang sama dan atau menjadi objek yang sama. Nah, tingkatan yang lebih tinggi dari samadhi ini disebut dengan istilah maha samadhi. Rekan-rekan sekalian, luncuran video ini saya maksudkan hanya sebagai penghantar tema meditasi saja, tak lebih, yang kelak akan membuat saya sedikit lebih nyaman ketika membicarakan tema ini di masa depan. Sekali lagi saya ingin tegaskan bahwa tema meditasi ini sangatlah beragam, agar setidaknya Anda tidak terkejut nantinya ketika saya membahas tema ini. Mungkin saja apa yang nanti akan saya bicarakan agak berbeda atau sedikit memiliki kesamaan dengan yang lain-lain. Anggaplah itu semua sebagai hal biasa-biasa saja. Jangan dipertengkarkan. Nah, sebagai penutup pesan video ini, saya ingin tegaskan bahwa dalam dunia meditasi tidak ada metode yang paling salah atau paling benar. Kalau dibilang benar, semuanya bisa benar. Namun kalaupun dibilang salah, semuanya pun bisa salah. Artinya,
Metode salah pun kalau dilakukan dengan benar, maka hasilnya akan benar. Intinya, seorang pemeditasi selalu dituntut untuk bersikap konsisten, tangguh, istiqomah, persisten, dan tak bergeming atas godaan apapun. Itulah kunci suksesnya. Baik, kita akan ketemu lagi dalam luncuran video yang lain untuk mengulas dan langsung belajar teknik melakukan praktek meditasi ini. Terima kasih Anda telah setia menonton luncuran video saya ini. Saya minta Anda untuk mensubscribe kanal YouTube saya bila Anda belum melakukannya sebelum ini. Namun bila Anda sudah melakukannya, Anda tak perlu mensubscribe lagi. Nah, selanjutnya Anda cukup memberikan like atau suka, ya, itu saja. Lalu kemudian bagikan video ini ke teman-teman Anda yang lain. Suruh mereka juga melakukan subscribe, like, dan share ke teman-teman mereka yang lain. Selamat menjalani hari-hari baik. Saya tetap mendoakan kiranya Anda selalu berada dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan penuh dengan kelimpahan rizki yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usikum wa nafsihi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin.